Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pelajaran Muthala'ah kelas 2 KMI bagian ke-10, yang mana Muthala'ah kali ini membahas tentang manisnya jerih payah kita di dalam bekerja. Seperti biasa, sebelum kita membahas Muthala'ah kita akan membahas terlebih dahulu mufradat ataupun kosakata yang penting. Pertama, di sini ada kosakata ajrun. Ajrun diartikan upah atau imbalan. Ishtaghala yashtaghilu, sibuk, maksudnya sibuk dalam bekerja atau bekerja, terkadang ishtaghala yashtaghil. Haraba yahrubu, artinya kabur, lari. Battal, pengangguran. Qadha yaqdi, artinya menghabiskan waktu, ya. Contoh misalkan qadaitu al-utlata, berarti aku telah menghabiskan liburan. Nah, qaddama yuqaddimu, mempersembahkan, artinya qaddamtu hadiyatan, berarti saya telah mempersembahkan sebuah hadiah misalkan. Syubbak, jendela, ya, atau nafizah sama, tetapi terkadang orang menyebutnya syubbak, jendela. Nafida yanfadu, artinya habis, sama dengan intaha yantahi, habis artinya. Hamma yahummu, berazam, berkeinginan kuat. Nah, jadi ini lebih kuat daripada arada yuridu, ya. Biasanya hamma yahummu artinya berkeinginan. Rama yarmi, melempar. Kasaba yaksibu, mencari rezeki atau mendapatkan uang, mendapatkan harta. Kasaba yaksibu. Kaddun, artinya jerih payah. Sebagaimana di dalam mahfuzat juga ada, ya, kalimat kad, ya. Wa man talabal ula min ghairi kaddin, katanya. Barang siapa mencari kemuliaan tanpa adanya jerih payah, adha'al umra fi talabil muhali, maka dia telah menyia-nyiakan umur untuk mendapatkan sesuatu yang mustahil. Nah, di sini kad artinya jerih payah. Hana yahunu, artinya gampang, mudah, gampang, easy. Dhaya, kehilangan. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan ke judul daripada muthala'ah kali ini, yaitu halawatul kasbi. Halawah artinya manis atau rasa manis, manisnya. Al-kasbi, di sini kita artikan hasil jerih payah, ya. Jadi manisnya sesuatu yang kita dapatkan dengan usaha ataupun jerih payah sendiri. Nah, ini maksud daripada judul muthala'ah kali ini. Oke, jadi ceritanya begini. Adkhala rajulun ibnahu fi amalin. Diceritakan bahwasanya ada seorang laki-laki, adkhala yudkhilu, memasukkan, ibnahu fi amalin, memasukkan anaknya dalam sebuah pekerjaan. Nah, jadi ada seorang ayah, ya, dia masukkan anaknya ke dalam sebuah pekerjaan, ya, mungkin tujuannya supaya anaknya ini merasakan bagaimana susahnya dalam bekerja seperti itu, ya, supaya ada pendidikan lah bagi anaknya. Wa talaba minhu ayyatiyahu kulla yaumin bi ajrihi. Dan ayahnya tersebut talaba, meminta, minhu, dari anaknya, an yatiyahu, untuk datang kepadanya atau untuk memberikannya, kulla yaumin, setiap hari, bi ajrihi, dengan upahnya. Jadi ayahnya meminta kepada anaknya untuk memberikan kepada ayahnya upah yang dia dapat dari pekerjaan yang dia lakukan itu. Wa kana lil waladi ummun jahilatun tuhibbuhu. Wa kana, dan diceritakan juga bahwasanya lil waladi, anak tersebut, lil waladi, memiliki ummun jahilatun, memiliki seorang ibu yang dalam tanda kutip bodoh, tuhibbuhu, tetapi mencintainya. Nah, jadi ada punya ibu yang jahil tetapi mencintainya. Wala tawaddu ay yashtaghila li alla yata'aba. Wala tawaddu, dan ibunya tersebut,
la tawaddu, tidak ingin. Nah, ini asal katanya dari kosakata wadda yawaddu. Wadda yawaddu artinya ingin ya. Kalau untuk muannas karena pelakunya adalah perempuan berarti tawaddu, berarti waddat tawaddu. Dan ibunya tersebut tidak ingin ayyashtagila, tidak ingin anaknya untuk sibuk bekerja, li'alla yata'aba, supaya anaknya tersebut tidak merasa capek. Nah, jadi agak dimanjakan gitu sama ibunya, ya nggak usah kerjalah biar nggak capek, seperti itu. Nah, kemudian fakana alwaladu yahrubu min amalihi liyajtami'a bi ikhwanihi albattalin. Dan diceritakan juga bahwasanya alwalad, sang anak, yahrubu, itu selalu kabur ya, yahrub, kabur, min amalihi, dari tempat bekerjanya, dari pekerjaannya, liyajtami'a bi ikhwanihi albattalin, untuk berkumpul dengan teman-temannya yang pengangguran. Battal artinya penganggur ya, battalin para penganggur. Nah, jadi dia ditugaskan oleh ayahnya kerja, tetapi malah dia kabur dari kerjaan tersebut, ya tentunya tanpa diam-diam dia kabur dari sana, kemudian dia ngumpul-ngumpul, nongkrong sama teman-teman dia yang pengangguran, seperti itu. Wa yaqduna naharahum fil la'bi, dan mereka pun, anak tersebut dan teman-temannya, yaqdun, menghabiskan naharahum, siang mereka, fil la'bi, dalam permainan. Jadi mereka pagi mungkin dia berangkat kerja, siangnya udah kabur main sama teman-temannya, seperti itu. Wa mata ja'al masa'u 'ada al-waladu ila al-bait, dan ketika, mata di sini ketika ya, walamma wa mata ja'al masa, dan ketika datang waktu sore, ada, kembali, al-walad, kembalilah anak tersebut, ilal bait, ke rumah. Fatu'tihi ummuhu qadra ajrihi liyuqaddimahu ila abihi. Maka tu'tihi, ibu dari anak tersebut memberi anak tersebut qadra ajrihi, sejumlah uang sebesar upah dia kerja harian. Jadi nampaknya dia kerja digaji harian, seperti itu. Nah, tiap hari ketika dia pulang ke rumah, karena dia kabur ya dari kerjaan, otomatis ya dia nggak dapat gaji dong dari tempat dia kerja. Nah, tapi ibunya tahu hal tersebut, karena ibunya tadi memanjakan dia, ya udah kamu nggak usah kerja nak, katanya, kamu main aja sana, nanti pulang ibu kasih uang gitu. Nah, jadi setiap hari seperti itu, dia balik ke rumah, ibunya ngasih uang kepada anaknya, liyuqaddimahu ila abihi, untuk diserahkan kepada ayahnya. Nah, jadi dikasih uang, seakan-akan uang tersebut adalah dari hasil kerja, padahal enggak, itu uangnya dari uang ibunya. Jadi ibunya memanjakan dia, dikasih uang sama ibunya, ini kasih ke bapak sana, katanya, seperti itu. Fayakhuzur rajulu hadhihi darahima, maka diambillah ar-rajul. Rajul di sini laki-laki arti rajul ya, tapi di sini yang dimaksud adalah ayahnya. Ayahnya pun mengambil mengambil hadhihi darahim, dirham-dirham ini, uang-uang ini, uang yang dikasih ibunya tadi diambil oleh ayahnya, wa yarmiha minasyubbak, dan dilempar, dan ayahnya pun melemparkan uang tersebut minasyubbak, dari jendela. Mungkin ayahnya ini tahu ya, jadi ini anak ini dapat uang bukan dari kerja, tapi dari ya mungkin ayahnya ngintip ini dari ibunya, kayaknya uang seperti ayahnya tidak dihargai oleh ayahnya, ini uang bukan dari kerja tapi dari ibunya, dibuang sama ayahnya, dibuang dari jendela, seperti itu. Nah, ini berlanjut ya kisahnya. Jadi walamma talal halu bitilkal ummil jahilati nafida maluha, dan ketika tala yatulu artinya berkepanjangan, ketika hal tersebut berkepanjangan atau terjadi berlarut-larut ya, bitilkal ummil jahilah, dengan ibu yang bodoh tadi, nafida maluha,
nafida, habislah uangnya, habislah hartanya. Karena tiap hari dia ngasih uang anaknya sebesar upah harian yang dia harusnya dia dapatkan dari tempat kerjanya. Nah, jadi tiap hari dikasih terus sama ibunya uang supaya dia bisa menyerahkan kepada ayahnya gitu. Faqalat libniha. Nah, ketika sudah habis uangnya, nafida maluha, ketika sudah habis ya, faqalat libniha, maka ibunya pun kemudian berkata kepada anaknya, izhab washtaghilil yauma. Pergilah nak, katanya, pergilah washtaghilil yauma, dan bekerjalah hari ini. Jadi hari ini kamu jangan main ya nak, karena ibu udah nggak punya uang lagi buat ngasih kamu. Kamu hari ini kerja, pergi dan bekerjalah pada hari ini, seperti itu. Li'anna mali nafida kullahu, karena hartaku nafida kullahu, telah habis semuanya. Fazahabal waladu washtaghala tulan nahari, maka pergilah anak tersebut, washtaghala tulan nahar, dan dia pun sibuk bekerja tul, sepanjang nahar, sepanjang siang. Jadi dia berangkat kerja, ya dia sepanjang hari dia sibuk bekerja, seperti itu. Wa'ada wa ma'ahu ajruhu wa qaddamahu ila abihi. Singkat cerita, sudah pulang ya, dia pun kembali gitu, kembali ke rumah, ada pulang, wa ma'ahu ajruhu, dan bersama dia tentunya ada upah ya, karena dia sudah kerja hari itu, dia dapat gaji, dapat upah harian, seperti itu. Wa qaddamahu ila abihi, dan dia pun kemudian mempersembahkan upahnya tersebut ke ayahnya, menyerahkan upah hariannya tersebut kepada ayahnya. Fa akhadha ar-rajulu ad-darahima, maka lagi-lagi ayahnya pun kemudian mengambil, maksudnya menerima uang yang diserahkan oleh anaknya tadi. Wa hamma ayyarmiyaha minasyubbaki ka'adatihi. Tetapi lagi-lagi ayahnya mungkin mengira ini kayaknya pasti dari ibunya lagi deh gitu. Jadi ayahnya berpikir seperti itu. Wa hamma ayyarmiyaha, maka ayahnya pun ingin ayyarmiyaha, untuk melemparkan uang tersebut, mau dibuang sama ayahnya, uangnya minasyubbak, dari jendela, ka'adatihi, sebagaimana biasanya. Nah, jadi kali ini ayahnya masih mikir, wah ini kayaknya uangnya bukan dari hasil kerja tapi dari pemberian ibunya. Nah, jadi mau dibuang lagi sama ayahnya dari jendela uangnya. Fasarakhal waladu wa qala, maka berteriaklah al-walad, anak tersebut, dan ia pun berkata, la taf'al ya abi, jangan lakukan wahai ayahku, fa inni kasabtuhal yauma bikaddi, karena sesungguhnya aku kasabtuha al-yauma, aku mendapatkan uang tersebut pada hari ini, bikaddi, dengan jerih payahku. Wala yahunu alayya dhaya'uha, wala yahun, dan tidak mudah, la yahun artinya tidak mudah, la yashul tidak mudah, alayya dhaya'uha, bagiku kehilangannya. Jadi nah, biasanya ketika dibuang hari-hari sebelumnya ya, ketika uang yang didapatkan oleh anak tadi berasal dari ibunya, ketika dibuang oleh ayahnya dia santai aja, biasa aja gitu. Karena emang ya uang itu didapatkan dengan mudah oleh dia. Nah, tapi kali ini berbeda. Dia dapatkan dari hasil kerja dia, dari hasil keringat dia hari itu. Ketika mau dibuang oleh ayahnya, dia bilang, la taf'al ya abi, jangan buang, jangan lakukan wahai ayahku, jangan dibuang gitu. Karena kali ini itu aku mendapatkannya dengan usahaku, dengan jerih payahku. Wala yahunu alayya dhaya'uha, dan tidak gampang bagiku kehilangan uang tersebut. Maksudnya tidak mudah bagiku untuk kehilangannya. Nah, di sini apa pelajarannya? Pelajarannya bahwasannya sesuatu itu jika didapatkan dengan hasil jerih payah itu pasti rasanya berbeda. Ya kan, sesuatu yang didapatkan dengan usaha sendiri itu tentunya akan kita lebih jaga, lebih kita syukuri, lebih kita hargai. Nah, itu biasanya sesuatu yang kita dapatkan dengan usaha kita sendiri seperti itu. Beda halnya dengan sesuatu yang
ya sifatnya mungkin ya gampang didapat hasil pemberian orang itu kan, ya mungkin kurang kita hargai seperti itu. Nah, di sini ayahnya ingin memberikan pelajaran ya kepada anaknya sebenarnya, bahwasanya apa ya, sesuatu yang kita miliki itu harusnya ada jerih payah kita di sana, dan kita harusnya menghargai sesuatu yang kita miliki karena itu merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, sebagaimana kita lihat ya di dalam sebuah hadis juga ada ya disebutkan oleh Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salamu kana yakulu min amali yadihi, rawahul Bukhari. Nah, jadi dalam sebuah hadis dikatakan, tidaklah seseorang memakan sesuatu pun yang lebih baik atau lebih sempurna dari memakan makanan hasil dari hasil karyanya. Nah, kenapa katanya sesungguhnya, contoh ya, ini dicontohkan oleh di hadis ini, sesungguhnya nabi utusan Allah yaitu Nabi Daud alaihissalam, beliau selalu memakan dari hasil jerih payah dirinya sendiri. Nah, jadi beliau berusaha bekerja dengan dengan penuh ketekunan, dan dari situlah beliau mendapatkan rizki yang akan beliau makan seperti itu. Nah, demikianlah pelajaran yang bisa kita dapatkan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.